Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik kelas 11, bagaimana kabarnya? Kakak harap adik-adik tetap sehat ya, dan pastinya selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi bahasa Indonesia untuk kelas 11 tentang teks cerpen. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu KD 3.9, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek, dan KD 4.9, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Tujuan yang akan dicapai dalam KD 3.9 dan 4.9 yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi struktur dan unsur-unsur pembangun dalam cerpen yang dibaca, dan peserta didik dapat menyusun kerangka pembuatan cerpen yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah cerpen itu. Nah, sudah siap belajar adik-adik? Pada pertemuan minggu lalu, kita telah belajar tentang pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, dan kebahasaan dalam cerpen. Lalu kali ini kita akan membahas tentang struktur cerpen, unsur-unsur pembangun cerpen, dan cara menyusun kerangka dalam penulisan sebuah cerpen. Nah, langsung saja, kakak akan menjelaskan apa saja sih struktur dalam cerpen itu. Struktur teks cerpen yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan atau inti dari cerita pendek yang akan dikembangkan menjadi sebuah rangkaian-rangkaian peristiwa, atau bisa juga sebagai gambaran awal dalam cerita. Abstrak ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Struktur cerpen yang kedua yaitu orientasi. Orientasi berkaitan dengan suasana, waktu, dan berkaitan dengan jalan cerita dari sebuah cerpen. Struktur cerpen yang ketiga adalah komplikasi. Komplikasi ini berisi urutan kejadian-kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Pada komplikasi, biasanya muncul kerumitan atau konflik dalam cerita. Struktur cerpen yang keempat adalah evaluasi. Dalam struktur evaluasi ini, konflik yang terjadi mengarah pada klimaks serta sudah mulai mendapatkan penyelesaian dari konflik yang telah terjadi. Struktur cerpen yang kelima adalah resolusi. Pada bagian resolusi ini, pengarang mulai mengungkapkan solusi yang sedang dialami tokoh. Dan struktur cerpen yang terakhir adalah koda. Pada bagian koda atau bagian terakhir, terdapat nilai ataupun pelajaran yang dapat diambil dari cerita pendek tersebut oleh para pembacanya. Nah, adik-adik, biasanya abstrak, evaluasi, dan koda bersifat opsional. Artinya, sebagian besar cerpen tidak mengharuskan ada abstrak, evaluasi, dan koda. Bagaimana adik-adik? Sudah paham mengenai struktur dalam cerpen kan? Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang unsur-unsur pembangun dalam cerpen. Unsur-unsur pembangun dalam cerpen ada tema, tokoh, penokohan atau perwatakan, alur, setting atau latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Nah, berikut ini kakak tampilkan pengertiannya agar adik-adik bisa mencatatnya. Pembahasan selanjutnya pada pertemuan kali ini adalah menyusun kerangka dalam penulisan cerpen. Kakak mau tanya nih, apakah sebelumnya adik-adik sudah pernah menulis sebuah cerpen? Wah, kalau sudah pernah, berarti sudah tidak asing lagi dengan kerangka menulis cerpen. Nah, selanjutnya kakak akan menerangkan tahapan kerangka pada penulisan cerpen. Tahap pertama yaitu observasi. Pada tahap observasi ini, ialah langkah awal pada penulisan sebuah cerpen yang dilakukan secara langsung, yaitu
mengamati objek-objek peristiwa sehari-hari, dan memilih salah satu untuk menjadi tokoh utama pada cerpen tersebut. Tahap kedua yaitu menentukan judul dan tema pada cerpen. Tahap ini disarankan untuk membuat cerpen semenarik mungkin. Tahap ketiga yaitu menentukan latar belakang cerpen dengan mengikuti alur pada tema yang dipilih oleh penulis. Tahap keempat yaitu menentukan para tokoh. Dalam menentukan tokoh, penulis menentukan sifat dan karakter tokoh tersebut yang sesuai dengan alur cerita. Tahap kelima yaitu menciptakan konflik. Konflik digunakan agar cerita tersebut tidak monoton. Tahap yang keenam yaitu menentukan sudut pandang. Penulis menggunakan sudut pandang untuk menyajikan latar belakang, tokoh, dan peristiwa pada cerpen dan membentuk sebuah karya fiksi. Dan tahap yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menentukan alur. Alur sangat dibutuhkan dalam penulisan cerita, maka penulis memilih alur yang sangat menarik agar pembaca tidak merasakan jenuh. Nah, adik-adik, sudah tahu kan cara menyusun kerangka dalam penulisan sebuah cerpen? Selanjutnya, untuk mengetahui pemahaman adik-adik, kalian bisa mulai menyusun kerangka penulisan cerpen yang selanjutnya dikembangkan menjadi sebuah cerita pendek yang utuh dengan bimbingan guru kalian. Selamat mencoba. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini tentang teks cerpen. Sampai bertemu lagi di pertemuan minggu depan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.